Matahari, cuaca apa namanya? Cuacanya apa namanya? Kemarau. Ya, panas. Ini kan pendek. Makanya ini hanya kolam pendederan saja, Pak. Disarankan untuk kolam pembesaran itu tinggi 50 tinggi airnya. Tinggi airnya segini. Ini 50 nih, Pak ya? Ini 40. Kalaupun misalkan pembesaran 50, nanti kasih paranetnya setengah saja atau seperempat dari panjang kolam. Nah, kita bicaranya desain kolam dulu ya. Kita jongkok dulu sebentar, kita lihat. Mas, ini Mas. Dari mana, Kuningan apa Bogor, Pak? Bogor, Cibinong. Cibinong ya? Ya, nih. Lihat desain kolam saya semuanya kocorannya di ujung. Terus ini pembuangan. Nah, di bawahnya ini adalah sekam. Mau plastik, mau dia terpal. Di bawah ini sekam, Pak. Sekam itu tujuannya untuk mengatur suhu. Ketika nanti musim penghujan, si tanahnya dingin, si air itu tidak dingin. Kalau dingin ikannya kembung nanti biasanya. Ya. Kalau panas kena tutup ini. Kalau hujan, nah kalau kolam kan nggak bisa dirubah-rubah, Pak. Harus bikin dari awal itu sesuai nih, standar begitu. Jadi dari ujung ke sini, ini titik 0, Pak. Kesananya naik 7 cm. Di setting begini nih, nyelorot. Ya. Jadi ketika ada ikan di sana dikocor, si fases ikan itu nanti akan berkumpul di sini, Pak. Nanti kita akan buang di situ. Ya, ini desain kolamnya seperti ini standarnya, Pak. Ya, ketika ikan bergerak aktif ke ujung, ke air baru, dia begini mengombak. Nah, si padatan itu, si fases ikan akan di sini, gitu ya. Nah, nanti kita akan buang seperti ini. Coba kita lihat. Coba Om, video. Ini kalau pagi, Pak, saya buang 10 sampai 20 detik. Kita lihat ya. Tuh fasesnya, lihat. Tuh. Ini yang tidak bisa diolah sama probiotik, Pak. Kalau racunnya diolah sama probiotik, tapi padatannya harus dibuang. Makanya dibuanglah itu namanya setiap hari 10 sampai 20 detik. Pagi sama malam. Iya. Kalau enggak begini saja cukup. Nih lihat. Oh enggak, kan ada saringannya itu. Nah, itu ada saringannya itu. Nah, desain kolam ini penting, Pak. Karena desain kolam ini nanti setiap harinya kita memelihara air, bukan memelihara ikan. Pelihara air, ikan mah ngikutin. Kita pelihara ikan ngasih pakan berlebih, air nggak dirawat, ikan gantung. Bapak pernah ngalamin ikan gantung? Air bau, ikan gantung. Nah itu, kita lihat. Kalau siang cirinya, kalau ikan dia gantung di atas sakit. Siang itu harusnya di bawah. Nah, karena bawah banyak amoniak, banyak racun, dia nggak mau di bawah, akhirnya dia gantung. Nah, ciri-cirinya air rusak begitu. Nah, desain kolam. Yang kedua adalah treatment air, Pak. Ini treatmentnya sudah 3 hari, Pak. Nanti kalau sudah 5 hari baru nanti saya sortir ikan masuk sini. Ini isinya adalah 20.000. Dia hanya bertahannya 10 sampai 14 hari, nanti pindah sini. Ini udah gede pindah sana. Nanti kalau udah segede korek api tadi pindah kolam tanah. Kolam tanah kalau udah segede korek api gas itu 1 bulan aja kurang udah panen. Maaf Bang, ini kalau namanya mau nyortir dikuras atau gimana? Dikuras kita tinggal buka semuanya, diambil ikannya, disortir. Nah setelah itu kolam dibersihin, terus ambil air ini, ambil 10 cm, kasih garam grosok. Nah setelah itu kasih probiotik, boleh pakai M4, boleh pakai sel multi, boleh pakai, yang penting probiotik bakteri baik namanya itu kasih. Nah setelah itu air baru masuk, udah airnya setengah 20 sampai 30 cm, ikan masuk setelah sortir. Nah saya ada kolam kecil itu khusus sortir, karena kita sortir kan bukan 1.000-2.000, kita sortir 30, 40, 50.000 malah sekali sortir. Nah kita tes ya, kita tes ini Pak. Itu desain kolam, ini treatment air. Treatment airnya nanti ada di tata cara saya ada. Di situ ada tulisannya, ada videonya di ya. Kita lihat ya. Sepertinya nggak ada ikan sedikit gitu, tapi ketika nah
Kita lihat kolam sini. Sini juga sama. Kita buka dulu sedikit. Ya. Ini kan, ini isinya berapa ini? Kira-kira 10.000 isinya. Jadi peletnya segini nih Mas, ini usia segini Mas. Kira ini setengah mili kali ya? Kalau ini sebenarnya peletnya lebih gede 781 men 1. Ini hanya contoh saja. 781 men 1. Nanti saya Lebih besar lagi nggak apa-apa. lebih besar lagi nggak apa-apa. Ini mas sebenarnya buat sana. Nanti kan saya kalau ambil gede, saya nggak bisa praktek di sana. Hanya praktek di sini saja. Ini airnya hijau bagus. Ini mengandung bakteri yang disebut bakteri itu pengurai amonia. Makanya hijau. Hijaunya ini bukan hijau lumut pak, hijau plankton ini namanya. Kalau bisa habis aku kuras aku kasih garam gitu. Sekarang warnanya udah hijau bagus. Ya, ya. ya. Begitu, begini. Bagus ini, bagus. Ya. Hijau, Oh ya. coklatnya udah. Nah, terus pemberian pakan saya fermentasi, Pak. Ini diaduk dulu pakai apa namanya? Probiotik yang mengandung asam amino. Bapak pernah dengar nggak? Sapi, kambing itu difermentasi rumputnya dipakai asam amino, setelah itu diberikan ke kambing, dia penggemukan saja. Nah, sama ini asam amino. Asam amino itu bagus buat pertumbuhan semua makhluk hidup, terutama hewani. Nanti ada itu videonya, ada tata caranya pencampurannya, berapa tutup, terus berapa mili, ada nanti setelah dicampur nanti tutup ada. Ini airnya itu udah bagus ini. Nah, kita ke kolam sebelah ya. Oke Om.